Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita kembali lagi belajar tema 7, subtema 4 di pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita belajar tentang ungkapan terima kasih. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan perintah. Jadi, setelah kita memberi perintah orang, kita juga hendaknya mengucapkan terima kasih. Ya, karena apa? Sebagai tanda terima kasih kita. Bagaimana contoh ungkapan terima kasih? Nah, contohnya adalah terima kasih kawan karena telah membantuku merawat tanaman. Yang kedua, kita belajar matematika tentang pengukuran benda. Kemarin sudah disampaikan ya, untuk mengukur benda itu ada yang namanya mengukur dengan ukuran baku dan ada yang dengan ukuran tidak baku. Untuk pengukuran panjang benda, kita akan belajar tentang penjumlahan dan selisih pengukuran panjang benda tidak baku dengan mengukur menggunakan jengkal. Di situ dilihat ada contoh pengukuran panjang benda tidak baku. Yang pertama, ada buku gambar dengan hasil pengukuran 2 jengkal. Dan yang kedua, meja. Diukur menggunakan tangan, hasil pengukurannya adalah 17 jengkal. Nah, seberapa panjang sih jumlah buku gambar dan meja? Jadi caranya adalah buku gambar ditambah meja, ya. Panjang buku gambar ditambah panjang meja. Tadi buku gambar panjangnya 2 jengkal, mejanya 17 jengkal. Jadi 2 ditambah 17 menjadi 19 jengkal. Jika ada pertanyaan berapakah panjang jumlah buku gambar dan meja, jadi panjangnya adalah 19 jengkal. Selanjutnya kita belajar tentang selisih jumlah. Ya, selisih itu berarti seperti berapa sih selisihnya, berapa sih jarak antara jumlah barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi gini, selisih jumlah buku gambar dan meja itu ada berapa? Caranya tadi itu jumlah benda yang lebih banyak dikurangi dengan jumlah benda yang lebih sedikit. Nah, buku gambar dengan meja lebih banyak tadi yang jumlah mejanya, sedangkan buku gambarnya lebih sedikit. Jadi, jumlah meja dikurangi jumlah buku gambar. Nah, jumlah mejanya kan 17 jengkal. Nah, jadi 17 jengkal dikurangi 2 jengkal sama dengan 15 jengkal. Mohon maaf ya nak ya, itu tadi tandanya plus, Bu Guru salah, harusnya tandanya min ya. Jadi 17 dikurangi 2 jengkal sama dengan 15 jengkal. Selanjutnya untuk berat benda. Pengukuran berat benda secara tidak baku dapat dilakukan dengan mengukur dengan 2 jenis benda. Jadi misalkan apel ditimbang dengan banyaknya kelereng itu merupakan contoh mengukur berat benda menggunakan timbangan atau berat benda yang diukur dengan jenis satuan tidak baku. Kita lihat di sini. Contoh pengukuran berat benda tidak baku. Yang pertama anggur. Anggur diukur menggunakan kelereng, misalnya itu ada berapa banyak kelerengnya itu, misalkan contohnya 1. Kemudian jeruk. Jeruk ditimbang ternyata sama seperti beratnya 17 kelereng. Selanjutnya apel. Itu apel ya, bukan April. Ditimbang ternyata 25 kelereng. Stroberi 3 kelereng. Nah, seperti ini contoh
mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Di situ ada buku yang ditimbang dengan kelereng ya. Jadi berapa itu? Satu buku itu sama seperti ada berapa itu? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti 12 kelereng. Ya, jadi berat buku itu sama seperti 12 satuan kelereng. Itu contohnya ya, Nak ya. Terakhir, itu kita belajar SPDB tentang kerajinan dari tempurung kelapa. Kalian tahu apa itu tempurung kelapa? Nah, mungkin kalian lebih sering mendengarnya itu batok. Jadi, tempurung kelapa, tempat yang kelapa itu yang keras, ya, yang setelah buat dikupas kelapanya yang buat diparut. Ya, itu kan ada yang bagian kerasnya. Itu namanya tempurung kelapa, atau kalian lebih sering mendengarnya dengan sebutan batok. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kerajinan. Nah, ini adalah salah satu contoh kerajinan dari batok kelapa. Yang pertama itu bisa dijadikan mangkok. Yang kedua, batok kelapa juga bisa dijadikan cangkir. Nah, yang sering kalian mungkin lihat adalah bisa digunakan untuk centong atau siwur atau gayung ya. Itu juga bisa dari batok kelapa. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Tadi kita sudah belajar PPKN, bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Kemudian tugasnya adalah silakan mengerjakan halaman 128 tentang ayo melengkapi kalimat dan mengerjakan halaman 134 yang bagian coba jawab pertanyaan berikut sesuai hasil pengukuran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.